Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan dalam penggunaan aplikasi ruang ujian pada komputer base test. Pertama-tama, rekan-rekan sekalian harus sudah menginstal aplikasi ruang ujian. Kemudian, rekan-rekan membuka aplikasi ruang ujian dengan mengklik 2 kali pada logo aplikasi ruang ujian, sehingga akan tampil loading seperti pada gambar di layar. Nah, setelah keluar halaman login, kita perhatikan versi yang tertera pada aplikasi ruang ujian. Pastikan versi ini adalah versi yang ada di petunjuk atau yang diinformasikan oleh panitia. Kemudian, peserta dapat login dengan mengikuti instruksi yang ada pada halaman login. Sebagai contoh, pada ujian kali ini menggunakan login email dan juga kode pendaftaran. Nah, email dan kode pendaftaran pastikan yang sudah terdaftar atau yang sudah terdapat pada aplikasi pendaftaran. Sebagai contoh, saya memasukkan salah satu email. Kemudian kita akan masukkan kode pendaftaran. Kode pendaftaran di sini kita harus memperhatikan huruf dan angka yang terdapat pada kode pendaftaran. Jika diawali dengan huruf, maka kita harus memulainya dengan huruf. Juga harus diperhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Sebagai contoh, seharusnya dengan email seperti ini, kode pendaftarannya adalah diawali 2 huruf besar dan diikuti dengan angka. Jika kita menginputkan huruf kecil, maka tidak akan bisa terinput pada kode pendaftaran. Sehingga kode pendaftaran harus mengikuti pola yang ada. Kemudian jika waktunya angka, untuk kita menginput angka, kita menginputkan huruf, maka tidak akan masuk pada kolom kode pendaftaran. Nah, kita harus menginputkan angka. Sebagai contoh berikut, maka jika kita klik login, nah kita akan keluar beberapa pesan. Sebagai contoh, password peserta salah. Ini berarti bahwa kode pendaftaran yang kita inputkan tidak sesuai dengan yang ada pada basis data atau yang terdaftar pada aplikasi pendaftaran. Sehingga kita harus memeriksa kembali data yang sesuai. Pakai contoh seperti ini, semisal emailnya yang kurang sesuai. Nah, kalau seperti ini username peserta salah, maka email yang kita masukkan tidak sesuai dengan yang ada pada aplikasi pendaftaran. Sehingga kita harus memastikan kembali email dan juga kode pendaftaran sudah sesuai dengan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran. Oke, sebagai contoh seperti ini, jika sudah sesuai semua, maka kita akan klik login. Nah, ada satu pesan lagi yaitu ujian belum dimulai. Ujian belum dimulai akan muncul jika waktu ujian kita memang belum dimulai sesuai jadwal yang telah diberikan oleh panitia. Sebagai informasi, ujian akan dimulai atau kita bisa login 15 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan. Sebagai contoh, misal kita di jadwal pukul 8, maka kita akan bisa login pukul 8 kurang 15. Sebelum itu atau setelahnya waktu ujian kita habis, maka akan tertulis ujian belum dimulai. Oke, kita akan coba aktifkan atau kita akan mulai ujian kita. Dengan status yang kita sudah dimulai, maka kita akan klik login. Nah, akan tampil seperti ini. Ya. Jadi di atas ini adalah deskripsi ujian. Sebelah kiri adalah dashboard untuk peserta. Kemudian sebelah kanan ini terkait dengan rekam foto. Dan sebelah tengah ini adalah dashboard untuk ujiannya. Nah, sebagai informasi, ujian harus dilengkapi oleh kamera, web kamera untuk pada perangkatnya. Jadi peserta harus menyiapkan perangkat laptop dengan terdapat kamera. Nah, ini kami nonaktifkan dulu kamera yang ada di aplikasi perekaman. Nah, kita harus memastikan foto kita atau gambar kita muncul pada kamera di pojok kanan atas. Sehingga kita harus memilih kamera yang sesuai. Sebagai contoh, jika saya pilih Droid Cam, maka akan tampil oranye, belum tampak wajah saya. Nah, ini sudah tampak wajah saya, sehingga saya harus memilih kamera yang sesuai dengan kamera yang sedang aktif. Rekan-rekan sekalian harus memastikan perangkat kamera berfungsi dengan baik sehingga dapat merekam wajah dari rekan-rekan sekalian. Nah,
Di sini ada ujian yang harus kita ikuti. Sebagai contoh ada ujian uji coba dengan soal 25 soal. Dengan durasi 1 jam. Dan status ujian adalah aktif. Sehingga kita bisa memulai ujian. Kita bisa klik mulai ujian. Nah, saat kita akan mengklik mulai ujian, terdapat informasi. Kita harus melakukan swafoto atau mengunggah foto bersama dengan kartu identitas. Karena untuk verifikasi identitas kita yang akan dipantau langsung oleh pengawas ujian. Oleh karena itu kita harus melakukan selfie seperti ini dan kita harus menunjukkan kartu identitas kita. Sebagai contoh seperti ini. Nah, jika kita sudah menunjukkan kartu identitas kita dengan wajah yang terlihat, maka kita bisa klik ambil foto. Nah, seperti ini, kemudian kita simpan. Jika kita merasa kurang bagus atau kurang pas dalam mengambil swafoto, kita bisa melakukan foto ulang seperti ini. Kita bisa foto kembali. Nah, setelah kita merasa sesuai, kita bisa klik simpan. Oke, foto berhasil diunggah. Setelah foto berhasil diunggah, kita juga bisa melihat foto di sebelah kanan, terdapat rekam foto kartu peserta. Nah, ini foto yang sudah kita ambil sebelumnya. Jika kita sudah melakukan swafoto, kita bisa mulai ujian dengan mengklik mulai ujian. Nah, maka akan keluar tombol pertanyaan pertama. Jika kita mengklik pertanyaan pertama, maka durasi waktu akan mulai berjalan. Nah, seperti ini. Ini laman pada saat ujian. Di sebelah kiri tetap ada dashboard atau sidebar informasi untuk peserta. Kemudian di sebelah tengah ini adalah di bagian tengah adalah laman ujiannya, pertanyaan dengan pilihan jawaban. Di sebelah kanan, bagian atas adalah sisa waktu, yaitu durasi yang akan kita tempuh dalam waktu pelaksanaan ujian. Sebagai contoh ini adalah 1 jam dan akan terus berjalan mundur. Kemudian ada tombol batalkan jawaban untuk membatalkan jawaban. Tombol selesai ujian jika kita sudah selesai ujian sebelum waktu yang telah ditentukan. Dan juga di bawahnya ada peta soal, sehingga kita bisa menuju ke soal yang akan kita inginkan. Kemudian di bagian bawah tentunya pasti harus ada kamera, karena kamera ini akan menyala dan akan diawasi oleh pengawas. Nah, soal yang tampak, ini salah satu contoh soal, yaitu pilihan ganda. Kita tinggal memilih salah satu dari opsi yang ada, yang menurut kita paling sesuai atau paling benar. Dan juga sesuai dengan instruksi yang ada pada soal. Semisal aplikasi online mudah digunakan, saya jawab setuju. Nah, maka akan keluar tombol centang. Ya, tombol centang ini menandakan bahwa kita sudah menjawab soal poin nomor 1. Seperti itu, kemudian ini kita juga jawab yang lain. Misalnya kita jawaban mohon diperhatikan karena belum tentu berurutan. Ya, di sini sangat tidak setuju, setuju, cukup, sangat setuju, tidak setuju. Ya, misal saya jawab cukup, maka akan keluar tombol centang. Jika kita kembali ke nomor 2, ke nomor sebelumnya, maka jawaban kita adalah cukup. Ya. Jika kembali ke nomor 1, kita jawabannya adalah setuju. Nah, seperti itu untuk cara menjawab. Kemudian jika kita mau merubah jawaban, maka kita bisa klik batalkan jawaban. Seperti ini, maka jawaban kita akan terhapus. Nah, jika kita mau menjawab ulang, maka kita langsung pilih jawaban yang menurut kita benar. Pada jawaban yang awalnya kosong, kemudian kita jawab, maka soal akan lanjut ke nomor setelahnya. Sebagai contoh, kita di posisi soal nomor 3, kita jawab sangat setuju. Nah, setelah menjawab, kita akan langsung masuk ke soal nomor 4. Nah, tombol putih di sini, di peta soal, menunjukkan kita posisi di soal nomor berapa. Sedangkan yang tombol hijau menandakan kita sudah menjawab soal, dan tombol abu-abu menandakan kita belum menjawab soal yang dimaksud. Nah, kita bisa mengerjakan soal tanpa berurutan dengan mengklik nomor yang ada di peta soal. Misalnya kita mau menjawab nomor 7. Nah, jika kita menjawab nomor 7, kita jawab sangat setuju, maka langsung akan ke nomor 8. Nah, seperti itu untuk menjawab pertanyaan.
Kita juga bisa kembali ke nomor sebelumnya. Misalnya saya mau kembali ke nomor 2 lagi, tinggal klik ke nomor 2. Maka kita lihat tombolnya hijaunya akan sedikit menjadi muda karena kita sedang aktif ada di soal nomor tersebut. Kita bisa mengganti jawaban jika kita sudah menjawab cukup, maka kita bisa mengganti dengan setuju, kita jawab setuju. Nah, jika kita sudah menjawab setuju, dia tidak akan lompat langsung ke soal selanjutnya, ya. Jadi soal akan melompat ke soal selanjutnya jika jawaban awalnya adalah jawaban kosong. Seperti itu untuk menjawab soal pilihan ganda. Oke. Kita juga bisa menggunakan tombol di atas, yaitu tombol selanjutnya dan tombol sebelumnya untuk memeriksa soal atau memeriksa jawaban yang sudah kita jawab. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan tombol di pojok kanan ini untuk memperlebar laman soal. Nah, sehingga soal lebih mudah untuk dilihat. Jika kita ingin memunculkan laman sebelah kiri, kita klik tombol yang di pojok kiri atas ini. Jadi seperti ini. Kemudian jika ada yang perlu ditanyakan kepada pengawas, kita bisa mengklik tombol bantuan yang ada di pojok kiri bawah. Nah, seperti ini. Misalnya kita akan bertanya terkait dengan di sini pilihan jawaban sampai huruf E misal. Nah, seperti ini. Kita melaporkan. Nah, nantinya akan ada pengawas yang akan merespon dari pertanyaan yang kita berikan. Ya, jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian jika ingin bertanya kepada pengawas atau kepada panitia bisa langsung menanyakan pada tombol bantuan. Sambil menunggu kita bisa langsung mengerjakan kembali. Oke, kita kerjakan seterusnya sampai terjawab semua. Jika sudah terjawab semua, maka kita bisa klik tombol selesai ujian. Tapi jika kita masih mau memeriksa kembali, kita bisa kembali ke soal-soal sebelumnya. Oke, misalnya kita sudah selesai memeriksa semua soal, kita bisa klik selesai ujian seperti ini. Nah, mohon diperhatikan rekan-rekan sekalian, ujian yang sudah diselesaikan tidak dapat dimulai kembali. Sehingga kita memerlukan konfirmasi di sini. Apakah kita masih mau mengerjakan atau kita benar-benar sudah selesai? Karena kalau sudah selesai, kita tidak bisa memulai kembali. Jika kita klik selesai, nah ini kita harus klik yang sesuai. Kalau enggak, tidak bisa kita selesaikan. Nah, selesai seperti ini boleh besar, boleh kecil. Nah, seperti ini juga boleh, maka kita bisa klik selesaikan. Tapi mohon diperhatikan, kalau kita sudah klik selesaikan, maka kita tidak bisa memulai kembali dari ujian yang sudah kita kerjakan. Ya, sehingga kita bisa klik tetap di ruangan untuk melanjutkan pekerjaan. Jika memang benar-benar sudah selesai, kita bisa klik selesaikan. Oke, dengan kita mengklik selesaikan, maka status ujian akan menjadi selesai. Dan ujian kita sudah selesai. Nah, seperti itu panduan dalam penggunaan aplikasi ujian. Jika kita sudah selesai melaksanakan ujian, kita bisa klik tombol keluar di pojok kiri bawah. Nah, kita bisa keluar dari aplikasi dengan tombol silang di pojok kanan atas. Oke, jadi seperti itu rekan-rekan sekalian dalam penggunaan aplikasi ruang ujian pada komputer PSTES. Semoga lancar ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.